Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya rekod pagi. Jadi di sini saya akan membahas tentang sedikit analisis tentang PT Telkom ya. Diperuntukkan sebagai UAS manajemen strategi. Oh iya, belum kenalan. Sebelumnya kenalan, nama saya Zidni Fahrozi Ahmad. Saya biasa dipanggil Zidni. Saya NIM 3040 200415. Saya saat ini kuliah di Universitas Islam Sultan Agung, jurusan S1 Manajemen Transfer, Fakultas Ekonomi. Jadi sedikit ulang tadi di awal, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang analisis strategi atau analisis perusahaan yang sudah saya cari research saja sebelumnya, dan ini untuk kepentingan memenuhi ujian akhir semester ya, mata kuliah manajemen strategi. Oke, jadi bisnis yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah PT Telkom Indonesia. Seperti yang sebelumnya saya pernah presentasikan di kelas dengan tim, dan ternyata kalau teman-teman tahu PT Telkom Indonesia itu bukan hanya sekedar pemilik dari Telkomsel, tapi banyak. Salah satu yang lain mungkin dari ini, Mitratel. Mitratel itu adalah anak perusahaan dari PT Telkom yang memiliki tower ya. Jadi bergerak di bidang tower. Nah, untuk PT Telkom Indonesia itu sendiri bergerak, bidang usaha utamanya itu ada di sektor teknologi dan komunikasi. Dan ini merupakan salah satu badan usaha milik negara yang ada di negara kita, Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan kompetitif perusahaan. Yang pertama ada ini masuk ke dalam kelompok bisnis BUMN. Yang kedua masuk dalam kategori leader market untuk digital connectivity. Yang terakhir budaya kerja di Telkom Way. Jadi ada 3 poin penting ini yang menurut saya menjadi keunggulan kompetitif dari PT Telkom itu sendiri. Pertama, masuk dalam kategori BUMN. Di Indonesia khususnya, kelompok perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori BUMN ini punya keunggulan yang lain dibandingkan dengan keunggulan yang lebih lah dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Mungkin seperti dari segi permodalan, terus dari segi regulasi gitu. Terlebih kita bicara bidang usaha teknologi komunikasi ya. Itu kan ada Smartfren dari Sinarmas Group, terus ada Indosat dari Oridu, ada Excel Axiata, dan macam-macam. Terus yang kedua masuk dalam kategori leader market ya untuk digital connectivity. Jadi saya membaca beberapa artikel dan ada pernyataan dari Ririk Andriansyah, yaitu Direktur Utama dari PT Telkom, eh, menyatakan bahwa pada saat ini PT Telkom berusaha untuk memperkuat posisi sebagai leader market dengan mengembangkan cloud dan data center. Dan ini tertera di di annual report pada tahun 2020, di mana khusus pada Desember 2020, di mana PT Telkom Indonesia ini membangun cloud dan data center gitu. Selanjutnya ada budaya kerja di Telkom Way, dan budaya kerja ini cukup baik sebenarnya untuk dicontoh juga, karena pada PT Telkom ini sendiri budaya budaya kerjanya itu selalu bergerak mengikuti zaman ya, mengikuti perkembangan keadaan eksternal khususnya. Seperti yang tertera pada tahun 2020, PT Telkom Indonesia melakukan benchmarking dan dengan pada corporate value, yaitu dengan konsep akhlak, yaitu ketika dijabarkan akhlak itu adalah A, amanah, K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L L-nya itu loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan internalisasi benchmarking corporate value ini adalah melalui program Hack Idea yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Oke, selanjutnya kita berbicara kekuatan internal. Pertama, kekuatan internal menurut saya itu ada dua. Yang pertama ada yaitu perusahaan
perusahaan PT atau PT Telkom ini sudah listing pada dua bursa saham, yaitu New York Exchange dan Bursa Efek Indonesia atau IDX Indonesian Exchange. Dan yang kedua ada brand equity kuat. Artinya apa? Pertama, kita bahas dari yang poin pertama. Dengan fakta bahwa PT Telkom Indonesia ini sudah listing di dua perusahaan, bisa dilihat, bisa diambil kesimpulan bahwa kekuatan modal dari PT Telkom ini cukup kuat gitu dibandingkan dengan persaing-persaingan yang lain, khususnya pada sektor teknologi dan komunikasi. Selain itu, dengan listingnya PT Telkom ini di dua bursa efek menunjukkan bahwa implementasi good corporate governance sudah cukup baik sehingga dapat meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya yang kemudian akan berimplikasi pada modal kerja khususnya pada perusahaan. Terus yang kedua, kita bahas ada brand equity. Di Indonesia, sektor teknologi dan komunikasi dikuasai oleh PT Telkom. Hal ini dikarenakan karena kencangnya program pemasaran dan aksesibilitas yang sangat ramah terhadap konsumen di Indonesia. Selain itu, brand awareness dari produk-produk milik PT Telkom ini cukup tinggi ya. Semisal ada IndiHome, terus ada Telkomsel gitu. Ini untuk yang produk dari anak perusahaannya ya, Telkomsel. Sehingga menjadi sebuah kekuatan yang mungkin seharusnya bisa lebih dioptimalisasikan oleh perusahaan untuk lebih meningkatkan market cap. Nah, kita udah bahas nih tentang kekuatan internal, selanjutnya kita bahas kelemahan internal. Kelemahan internal yang pertama itu rentan dengan kepentingan politik pemangku kebijakan. Yang kedua, adanya potensi kebocoran pendapatan karena kelemahan internal perusahaan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ya seperti yang kita tahu ya, hampir di setiap BUMN yang ada di Indonesia sangat rentan dengan kepentingan politik dari para pemangku kebijakan. Mulai dari mungkin membangun citra publik, citra baik gitu. Terus juga mungkin sebagai corong untuk menyalurkan program kesejahteraan yang jatuhnya nanti akan berimplikasi lagi kepada citra baik itu sendiri. Sampai dengan penunjukan-penunjukan tender atau individu-individu yang duduk pada posisi tertentu. Hal ini akan berakibat pada kurangnya profesionalisme pada suatu tubuh organisasi. Yang kedua, adanya potensi kebocoran pendapatan karena kelemahan internal. Artinya apa? Jadi perusahaan di sini masih memiliki masalah dengan kondisi internal khususnya dalam bidang SDM. Jika kita melihat di annual report pada tahun 2019 dan 2020, ada pergeseran khususnya pada benchmarking dan corporate value, yang mana uh, corporate value ini ditanamkan saat program Hack Idea itu ya, yang tadi sempat saya singgung sedikit, dan mana program ini adalah digunakan untuk menginternalisasi nilai-nilai perusahaan corporate value terhadap para karyawan itu sendiri. Dan ini berubah antara tahun 2019 dan tahun 2020. Konsep akhlak ini, model akhlak ini pada tahun 2019 belum ada. Sedangkan pada tahun 2020 itu ada. Berarti kan ada perubahan. Ada hal-hal yang ingin diperbaiki oleh PT Telkom itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kita bahas tentang strategi dominan yang digunakan. Jadi strategi dominan yang digunakan adalah dengan fokus pada lini bisnis digital connectivity. Dan seperti yang kita tahu, bidang usaha utama PT Telkom ini adalah teknologi dan komunikasi. Dan di sini PT Telkom lebih berfokus pada pengembangan bisnis telekomunikasi. Sehingga diharapkan ke depan PT Telkom ini bisa lebih unggul dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain. Seperti itu. Oke, isu dan ini selanjutnya, bahasan kedua selanjutnya, saya akan membahas strategi pemasaran ya, tentang pemberlakuan percepatan digital, transformasi digital dengan promosi besar. Jadi kita sebetulnya PT Telkom Indonesia ini diuntungkan ya, cukup diuntungkan
dengan no offense ya, cukup diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19 dengan diberlakukannya kebijakan school from home atau work from home sehingga mengharuskan percepatan dari digitalisasi ini, digital connectivity ini harus semakin maksimal, semakin optimal gitu. Terlebih, setelah itu dengan adanya promosi yang gencar, mulai dari promosi melalui media digital atau media offline gitu kan. Akhirnya bisa dikatakan terbukti dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan ya. Ini tercatat ya. Data yang ada pada kuartal 3 tahun 2019, laba bersih yang diterima PT Telkom itu sebesar kurang lebih sekitar 129,3 M. Kuartal 3. Sedangkan pada tahun 2020, kuartal 1 atau 2 ini, kuartal 1 kurang lebih sekitar 608,6 miliar. Jadi hanya berjarak satu kuartal dari kuartal 3, kuartal 4 terus masuk lagi ke kuartal 1 itu peningkatannya lebih dari sekitar 350 miliar dan itu sangat-sangat bagus ya. Dan ini menjadikan apa namanya? PT Telkom memiliki strategi pemasaran yang baik. Tapi ini didukung juga dengan keadaan yang situasi dan kondisi yang berlaku saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Terus didukung juga oleh kebijakan pemerintah yang menerapkan school from home dan juga work from home, yang mana akan meningkatkan permintaan khususnya di bidang digital connectivity. Nah, kaitannya dengan strategi yang sudah diterapkan, khususnya dengan promosi yang besar gitu. Saya tanggapan saya ini cukup baik ya, mengingat PT Telkom ini sudah bisa melakukan optimalisasi needs and wants dari konsumen yang konsumen. Akan tetapi hal ini sebenarnya bisa lebih ditingkatkan. Tapi strategi pemasaran ini berkaitan juga dengan nantinya akan berkaitan juga dengan segi operasional, segi SDM, dan segi operasional ini nantinya bisa dicontohkan seperti tower ya, pembangunan tower. Sebelumnya pada saat sesi presentasi kelompok, saya dan teman-teman mempresentasikan bahwa adanya peningkatan kepemilikan khususnya pada menara atau tower ini yang nantinya akan memperkuat apa namanya jaringan-jaringan khususnya jaringan internet gitu. Terus dari segi SDM tadi di awal sudah saya bahas adanya perubahan yang pada tahun 2019 tidak ada konsep atau model akhlak. Akhirnya pada tahun 2020 diadakan model akhlak dan nilai-nilai perusahaan ini diinternalisasikan kepada para karyawan pada saat pelatihan, yaitu program Hack ID ya. Kurang lebih seperti itu. Apabila saya ada salah-salah kata atau mungkin data yang saya sampaikan kurang lengkap, saya mohon maaf. Mungkin bisa dikritisi saja, ditambahi. Sekali lagi, terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.